Oksigen UKM PPD, kita bahas lagi mengenai materi obstetri ya. Langsung ke soal aja ya teman-teman ya. Ingat, utamakan harus membaca kalimat pertanyaan terlebih dahulu. Apakah penyebab perdarahan yang dialami oleh pasien ini? Kemudian teman-teman cari keywordnya, kemana sih penyebab perdarahan pastinya? Lanjut kita ke skenario ya. Nyonya Linaria, 26 tahun pasca melahirkan di puskesmas 1 jam yang lalu. Berat bayinya yang dilahirkan 4.300 dengan Apgar skor pada menit pertama itu 8 dan pada menit kelima itu 9. Pasien mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti. Nah, di sini teman-teman bisa DD nih dengan perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan. Cluenya 4T. Yang pertama tonus, itu ada apa aja? Ada tonia uteri. Kemudian tisu, itu ada retetio placenta dan juga sisa placenta. Kemudian untuk T-nya yang satu lagi, trauma, itu robekan jalan lahir, ruptur uteri, dan inversio uteri. Kemudian ada trombin, itu ada hemofilia sama DIC. Nah, pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Nah, di sini juga teman-teman bisa menghilangkan nih DD dari penyebab trombin. Kemudian, pada pemeriksaan fisik ditemukan plasenta lahir lengkap, kontraksi dan involusi uterus baik. Berarti teman-teman bisa menghilangkan DD penyebab dari tonus dan tisu ya, teman-teman ya. Kemudian pada jalan lahir ditemukan laserasi mencapai otot perineum. Nah, di sini teman-teman berarti udah bisa mengarahkan diagnosisnya ke arah ruptur perineum. Tinggal teman-teman tentukan derajat atau grade-nya berapa rupturnya. Nah, untuk derajat yang pertama, ingat, yang pertama itu mukosa, berarti laserasi epitel atau laserasi pada kulit perineum saja. Untuk yang kedua itu berarti muskulus, berarti melibatkan kerusakan pada otot-otot perineum, tapi tidak melibatkan kerusakan sphincter ani ya teman-teman. Untuk yang ketiga berarti kerusakan pada otot sphincter ani. Untuk yang keempat itu robekannya sampai epitel anus teman-teman. Nah, teman-teman oksigen UKM PPD. Jadi penyebab perdarahan yang dialami oleh pasien ini adalah jawabannya adalah ruptur perineum grade 2 ya teman-teman ya. Kita masuk pembahasannya teman-teman. Nah, untuk perdarahan postpartum ini dibagi menjadi 4 teman-teman. 4T, ingat clue-nya. Tonus, tisu, trauma, trombin. Untuk tonus ada apa? Ada tonia uteri teman-teman. Kemudian tisu itu ada retersio placenta sama sisa placenta. Untuk trauma itu ditandai dengan robekan jalan lahir, ruptur uteri dan inversio uteri teman-teman. Untuk trombin itu ada hemofilia dan DIC teman-teman ya. Untuk derajat robekan perineum ya teman-teman ya. Ini yang pertama nih. Yang pertama laserasi epitel vagina atau laserasi pada kulit perineum saja. Yang kedua melibatkan kerusakan otot-otot perineum tapi tidak melibatkan kerusakan sphincter ani. Nah, untuk derajat 3 itu melibatkan otot sphincter ani. Dan dibagi lagi nih, derajat 3 itu beranak ya teman-teman ya. Ada 3A, 3B, dan 3C. Untuk 3A-nya robekannya kurang dari 50% sphincter ani eksterna. Kalau yang 3B berarti robekannya lebih dari 50% sphincter ani nih eksternanya. Kalau yang 3C itu meliputi sphincter ani interna. Tapi yang keempat, di 3 ditambah yang robekan pada epitel anus ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung nih, derajat-derajatnya bingung nih, nggak bisa membayangin, nah bisa dilihat dari gambar gitu aja teman-teman ya. Berarti ini yang pertama teman-teman, berarti sampai mukosa ya teman-teman, kulit. Kalau yang kedua ini sampai otot ya teman-teman. Yang ketiga ini sampai otot-otot sphincter ani ya teman-teman. Nih, kalau yang empat berarti sudah melibatkan anus gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman Oksigen UKM PPD.